Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Cahyaningrum dari kelas 12-8 nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan fungsi eksponensial dari pengertian, bentuk-bentuk, penerapan, grafiknya, cara penyelesaiannya, dan juga contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama-sama. Pengertian fungsi eksponensial. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, fungsi eksponensial adalah fungsi non-aljabar atau transendental yang tidak dapat direpresentasikan sebagai produk jumlah dan perbedaan variabel yang dipangkatkan ke bilangan bulat non-negatif. Fungsi eksponensial merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Jika biasanya fungsi memiliki basis berupa variabel dan pangkat atau eksponen berupa konstanta, maka fungsi eksponensial adalah sebaliknya. Fungsi eksponensial memiliki basis berupa konstanta dan pangkat atau eksponen berupa variabel atau mengandung variabel atau kombinasi antara konstanta dan variabel. Bentuk-bentuk fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial memiliki bentuk umum berupa f(x) sama dengan a pangkat x dengan a konstanta, x variabel. Nilai harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dilansir dari matematis LibreText, hal tersebut dikarenakan basis fungsi eksponensial harus positif agar hasil yang didapatkan juga berupa bilangan real. Jika basis A fungsi eksponensial adalah bilangan di bawah 0 atau bilangan negatif, maka hasil yang didapatkannya juga bukanlah bilangan real. Nilai basis A fungsi eksponensial juga tidak boleh sama dengan 1. Nilai A yang sama dengan 1 akan membuat hasil fungsinya konstan dan membentuk garis lurus yang bukan persamaan eksponensial. Bentuk fungsi eksponensial yang paling sering digunakan adalah f(x) sama dengan e pangkat x. Dilansir dari Quemates, e adalah nilai Euler atau 2,718. Nah, di sini ada grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponensial memiliki bentuk melengkung atau kurva. Jika a lebih dari 1, grafiknya semakin curam ke atas. Jika 0 kurang dari A, kurang dari 1, grafiknya semakin mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah menyentuhnya. Contoh dari grafiknya ada di sebelah ya gambarnya. Penerapan fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pertumbuhan penduduk, perkembangan bakteri, bunga majemuk dalam keuangan, peluruhan zat radioaktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian fungsi eksponensial. Penyelesaian fungsi eksponensial seperti fungsi pada umumnya. Bilangan eksponensial memiliki penyelesaian yang bergantung pada bentuk-bentuk fungsinya. Berikut adalah rumus penyelesaian fungsi eksponensial. Yang ke-1, a pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. 2. A pangkat fx sama dengan a pangkat n, maka fx sama dengan n. Yang ketiga, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Yang keempat, a pangkat fx sama dengan b pangkat fx sama dengan, maka fx sama dengan 0. Yang kelima, a pangkat fx sama dengan b pangkat gx, maka log a pangkat fx sama dengan log b. Selain rumus fungsi eksponensial di atas, beberapa fungsi eksponensial memiliki kemungkinan penyelesaiannya lebih dari 1 sebagai berikut. Jika fx pangkat gx sama dengan 1, maka kemungkinan penyelesaiannya ada 3, yaitu fx sama dengan 1, fx sama dengan min 1. Gx harus genap, gx sama dengan 0, atau gx tidak boleh sama dengan 0. Jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka kemungkinan penyelesaiannya ada 3,
yaitu fx sama dengan gx, fx sama dengan min gx, atau hx harus genap, hx sama dengan 0, atau fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka kemungkinan penyelesaiannya ada 4, yaitu gx sama dengan hx, vx sama dengan 1, vx sama dengan min gx, dan hx sama-sama genap atau sama-sama ganjil, vx sama dengan 0, atau gx dan hx lebih besar dari 0. Nah, di sini saya ada contoh soal nih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, soalnya adalah sebuah koloni bakteri berkembang biak dengan laju eksponensial. Jika jumlah awal bakteri adalah 200 dan setiap 2 jam jumlahnya menjadi 2 kali lipat, berapa jumlah bakteri setelah 6 jam? Penyelesaiannya menggunakan rumus pertumbuhan eksponensial. Jadi, NT sama dengan N0 dikali 2 pangkat T atau H, dengan NT sama dengan jumlah bakteri setelah waktu, NO sama dengan jumlah awal bakteri atau 200, T sama dengan waktu atau 6 jam, H sama dengan waktu pengganda atau 2 jam. Mari kita hitung ya. N6 sama dengan 200 dikali 2 pangkat 6 atau 2 sama dengan 200 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 200 dikali 8, hasilnya adalah 1600. Jadi setelah 6 jam jumlah bakteri menjadi 1600. Contoh soal yang kedua. Seorang siswa menabung dengan jumlah 1 juta di bank dengan suku bunga tahunan 5% yang dihitung secara bunga majemuk setiap tahun. Berapa jumlah uangnya setelah 3 tahun jika tidak ada penarikan? Penyelesaiannya gunakan rumus bunga majemuk. A sama dengan P dikali kurung buka 1 ditambah R kurung tutup dipangkat T, dengan A sama dengan jumlah akhir tahun, P sama dengan modal awal atau 1 juta, R suku bunga per tahun 5% sama dengan 0,05, T sama dengan jumlah tahun atau 3 tahun. Mari kita hitung. A sama dengan 1 juta dikali kurung buka 1 ditambah 0,05 kurung tutup pangkat 3. A sama dengan 1 juta dikali kurung buka 1,15765 kurung tutup. A menjadi 1.157.625 juta. Jadi setelah 3 tahun tabungan akan menjadi 1.157.625. Jadi itulah penjelasan fungsi eksponensial dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati atau kalian tidak memahami apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, bye-bye.